Hai, selamat datang kembali di channel gue. Jadi hari ini gue akan membahas produk-produk apa aja yang gue sukai selama bulan Mei ini. Dan gue udah sediain di samping gue ada sebox penuh gini. Nah, jadi produknya itu memang mostly masih skincare, tapi ada juga parfum dan ada juga hair care. Gue langsung mulai aja karena produknya lumayan banyak biar nggak ngebuang-buang waktu kalian semua. Nah, yang pertama gue mulai dulu dari skincare kali ya. Untuk skincare gue mulai dari sabun cuci muka. Di tangan gue tuh udah ada True to Skin yang matcha oat gentle cleanser with real green tea leaves. Jadi kenapa gue suka ini? Sebenarnya ini bukan tipikal sabun cuci muka yang gue demen gitu loh, karena dia kan lumayan finishnya setelah kita bilas tuh masih licin gitu. Padahal kan sebenarnya itu yang melembabkan kulit. Cuma memang gue pribadi gue nggak suka dengan tipikal sabun cuci muka yang kayak begitu. Gue lebih suka seperti kayak punyanya Something yang low pH, yang pas kita bilas gitu dia jadi keset kayak cuci muka pakai sunlight gitu kali ya. Cuma kalau yang si True to Skin ini kenapa gue suka? Karena memang kalau pagi gue pakai, gue ngerasa licinnya itu nggak over, nggak yang kayak lebay banget gitu loh, yang super licin pas dibilas. Plus gue juga suka memang dia itu melembabkan. Padahal kan biasanya kalau sabun cuci muka gimana sih mau melembabkan apa sih sabun cuci muka? Nah, menurut gue yang True to Skin Matcha Oat ini sangat melembabkan untuk ukuran sabun cuci muka. Kandungan utamanya juga dia ada matcha, oat, sama heart leaf. Jadi ini tuh bisa dipakai pagi malam, bisa untuk semua jenis kulit. Terus kalau kalian jerawat juga bisa, kalau kalian sensitif juga bisa pakai si sabun cuci muka ini. pH levelnya ada di 5,5 sampai 6,5 yang menurut aturannya gitu kan, dia itu low pH cleanser itu. Jadi ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit dan gue lagi suka banget dia sebagai cleanser gue di pagi hari. Oke, lanjut. Seharusnya gue bahas ini duluan sih. Jadi ini tuh First Cleanse. Dia bentuknya cleansing balm dari Ryuna yang all-in-one daily cleanser with Rosa Canina extract. Jadi dia ini cleansing balm yang bentuknya tube. Ini gue udah pakai, udah mau habis ya, tinggal sebuletan gitu doang dikit. Kenapa gue suka? Sebenarnya ini gue udah bahas juga di video sebelum video ini. Jadi gue suka banget sama wanginya. Lagi-lagi gue tuh bukan anak cleansing balm, gue tuh anak micellar water doang cukup. Karena kan gue nggak heavy makeup, gue nggak yang butuh meluruhkan makeup waterproof gitu. Jadi memang gue tuh sebenarnya jarang pakai cleansing balm. Tapi gue suka banget sama yang ini karena baunya itu calming banget. Jadi kalau gue pulang kerja, gue capek beraktivitas. Kadang kan ya banyak sih, rata-rata orang tuh udah pulang capek, bawanya pengen mandi tidur gitu kan. Gue pun seperti itu kok. Jadi kadang gue suka menyemangati diri gue, dan ketika gue pakai ini kayak aduh, wanginya tuh enak banget, kayak gue nggak bisa stop gitu loh. Makanya kenapa gue suka cleansing balm dari Ryuna ini. Terus dia juga gampang emulsify dengan air, terus kayak gampang dibilas, terus pas dibilas gitu dia lumayan halus banget gitu di kulit, tapi bukan yang licin. Gimana sih, nggak ada feel licin, masih ada sisa sabun, sisa produk gitu, bukan. Jadi kayak licinnya halus gitu di kulit. Semoga kalian mengerti ya maksud gue. Jadi ini gue suka banget, gue bisa merekomendasikan ini juga. Nah, lanjut ke produk selanjutnya, gue akan ngebahas mengenai toner. Jadi di tangan gue tuh ada dua macam toner, exfoliating toner dan hydrating toner. Gue mau bahas dulu exfoliating toner karena ada dua macam exfoliating toner yang akan gue bahas. Dua-duanya produk luar, bukan produk lokal yang sedang gue favoritkan. Karena buat yang pernah menonton video gue sebelum-sebelum ini, gue tuh sempet curhat kalau gue itu sekarang sedang lelah dengan produk-produk skincare Indonesia. Karena gue merasa somehow skincare itu jadi sebuah bisnis, bukan jadi sebuah produk yang benar-benar diformulasikan untuk kebutuhan kulit kita gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Jadi orang tuh berlomba-lomba buat skincare karena bisnisnya doang, bukan karena formulasinya memang bagus gitu. Jadi tetap gue masih ada suka produk lokal. Beberapa brand itu menurut gue mereka mengeluarkan bisnisnya iya, formulasinya iya, kualitas dari produk itu sendiri juga bagus gitu loh. Jadi gue tetap pakai mereka dan gue tetap suka. Oke, sekarang gue mau ngebahas dulu mengenai exfoliating toner pertama dari Kiehl lalu Yaha. Ini tuh Crave Beauty, dari brandnya Crave Beauty yang Kiehl lalu YAHA gitu. Ya beginilah bacanya ya. Ini tuh exfoliating toner yang kandungan utamanya adalah AHA. Jadi singkatnya, gampangnya AHA itu mengangkat lapisan sel kulit mati yang ada di permukaan kulit gitu loh. Jadi kalau kalian ngerasa kusam, banyak bekas jerawat yang kehitaman, kalian bisa pakai si AHA ini. Sedangkan kalau BHA itu dia lebih masuk ke dalam pori-pori. Jadi kalau punya jerawat aktif atau komedo hitam, komedo
putih, yang numpuk, nah itu pakainya BHA. Kalau sekarang kan produk-produk tuh pada digabungin juga ya. Cuma gue sih tergantung kebutuhan, makanya gue punya yang AHA dan gue punya yang BHA yang sebentar lagi akan gue bahas. Gue bahas dulu yang toner ini. Dia memang lumayan strong di muka gue karena kandungan AHA-nya itu ada 5,25%. Jadi lumayan cekit-cekit sih pas dipakai ke muka, dan dia pH-nya itu di 3,5 sampai 4, which is sebenarnya rendah. Kayak tingkat keasamannya tinggi gitu loh. Jadi memang setelah pakai ini kalian harus pakai kembali hydrating toner supaya keseimbangan pH kulit kita itu bisa stabil lagi. Kayak begitu. Ini gue udah pakai sebanyak ini, dan memang kayaknya dalam 1 minggu tuh gue udah ngelihat efeknya gitu loh. Gue sih kadang pakai seminggu berapa kali ya? 3 sampai 4 kali tergantung gue di malam itu lagi mood pakai apa. Jadi memang toner ini hanya boleh dipakai malam hari karena ya dia AHA, jangan dipakai pagi hari karena kan kalian masih terpapar sama sinar UVA, UVB, sinar matahari, beraktivitas segala macem. Itu meningkatkan resiko kulit kalian jadi iritasi, sensitize. Makanya kenapa kalau exfoliating toner itu sebaiknya dipakai malam. Bukan sebaiknya sih, seharusnya dipakai malam. Cuma yang gak gua suka dari si toner ini adalah harganya, karena dia lumayan mahal. Segini tuh berapa ya gue beli kemarin ya, 400-an apa hampir 400, gue lupa. Untuk ukuran toner menurut gue tuh mahal, apalagi dia 200 ml sih, banyak sih. Cuma ya udah, karena khasiatnya bagus, memang kualitasnya bagus, menurut gue worth it lah kalian beli seharga itu, karena dia mahalnya memang mahal tapi menurut gue masih terjangkau. Ini cocok banget buat kalian yang kulitnya geradakan, kulitnya banyak bekas-bekas jerawat menghitam. Nah, coba deh pakai ini, sekejap hilang. Lanjut ke produk kedua dari Paula's Choice yang Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant Salicylic Acid. Ini gue punya yang kecilnya doang karena ini juga harganya mahal. Terus ini tuh masih ada lah, kalau kedengeran nih masih ada dikit, kayaknya gue masih bisa pakai 3-4 kali gitu loh, karena sekali pakai gue hanya pakai 2-3 tetes doang. Gue ratainnya pakai 1 jari doang ke muka-muka gue. Ini kalau kalian punya permasalahan beruntusan, komedo hitam, komedo putih, geradakannya karena si beruntusan itu, lu harus coba ini. Gue benar-benar merekomendasikan benda ini karena sebagus itu coy. Memang nanti mungkin kalau ini benar-benar udah habis, gue akan beli size 1 di atasnya gitu. Jadi dia ada 3 size gitu kan. Ini tuh yang 30 mili harganya 200.000. 30 mili 200.000, mahal kan. Dia yang paling gedenya 50 mili ya kalau nggak salah, 60-70 mili itu harganya sekitar 600-an 700.000. Memang mahal, tapi kalau kalian punya permasalahan jerawat, beruntusan dan mau hilang dalam sekejap, gue bilang lu harus beli ini. Kemahalan, coba deh nabung dan beli ini. Sebenarnya katanya ada satu produk lokal yang ngeluarin dupe-nya dia. Cuma gue belum nyoba, dari brand Reset the Skin kalau kalian pernah dengar. Cuma gue belum pernah nyoba, gue juga belum tertarik beli gitu kan. Jadi ya udah nanti aja. Kalau memang yang dari produk lokal itu bagus, nanti gue kasih tahu kalian lagi. Cuma untuk sekarang kalau kalian mau coba, boleh beli yang 30 milinya dulu aja, 160.000, 200.000 tuh dapat lah di e-commerce, Tokopedia, Shopee. Dan dia bukan share injar ya, memang dia ngeluarin seukuran ini. Ini juara. Dia tuh kandungan utamanya cuma 2% BHA salicylic acid gitu. BHA-nya adalah salicylic acid. Cobain. Oh my god, ini kalau bisa dilihat ya, kemarin di video-video gue kemarin, di sini gue tuh lagi geradakan, banyak beruntusan. Coy, gue cuma pakai 3 malam hilang nih, rata nih sekarang. Sekarang gue ngerasa kulit gue nih kayak lagi jadi bohlam lagi nih, mantul-mantulin cahaya kan. Nah, ini kunci. Oke, sudah. Sekarang gue mau lanjut ke hydrating toner dari Skintific. Ini masih akan selalu jadi favorit gue. Gue sudah membuat video khusus tentang dia. Udah ini belum tergantikan sampai sekarang. Jadi biasanya gue pakai ini dulu. Setelah cuci muka gue pakai ini, baru gue pakai sih yang ini, yang tadi yang gue bilang dari Paula's Choice ini. Itu juga udahlah membantu kalau kulit kalian lagi merah-merah. Kadang kan ada orang kena matahari langsung merah gitu kulitnya kan, kayak ngambek gitu, marah kan, merah. Nah, pakai deh ini, langsung hilang. Karena gue aja cukuran selama nggak luka. Biasa kan cukuran gini merah, tapi bukan yang sampai luka gitu ya. Ini tuh gue pakai tep hilang merahnya, langsung tenang, karena memang dia fungsi utamanya untuk menenangkan kulit. Udah, gue nggak mau bahas lebih jauh lagi karena gue udah terlalu sering ngebahas Skintific yang 5 kali ceramide toner ini. Nah, sekarang gue mau membahas produk selanjutnya. Gue juga udah nggak tahu ini produk keberapa. Lagi-lagi dari Paula's Choice yang 1% retinol treatment with peptides plus vitamin C. Jadi dia ada retinol, ada vitamin C. Bingung nggak lo? Bingung sih. Tapi ini gue beli yang 30 mili. Iya, dia cuma satu ukuran doang sih. Ini juga harganya lumayan
lumayan mahal, sekitar 700-an ribu. Cuma ini juga ngebantu banget. Pokoknya gue ngerasa mostly produk-produk dari Paula's Choice itu memang bagus. Cuma harganya yang nggak bagus, yang kayak bikin gue nggak kuat. Jadi gue cuma punya 2 doang produk dari Paula's Choice ini. Itu pun setelah gue melakukan research dan nonton review-review orang luar mengenai si produk ini dan nanya temen gue juga, baru gue kayak yaudah deh. Karena kan selama ini kulit gue itu agak susah cocok dengan retinol. Nah, gue hanya ada cocok sama 2 retinol doang. Yang pertama dari Paula's Choice ini, yang satunya tuh dari Something yang 1% encapsulated retinol yang botolnya warna hijau. Tapi itu udah habis, jadi gue mencoba yang ini sekarang dan ternyata juga gue cocok. Plus dia ada vitamin C-nya, jadi pasti dia juga akan membantu mencerahkan, terus kayak antioksidan juga untuk kulit kalian gitu. Oke, ya bisa sih dicoba. Cuma kalau menurut gue ya, kalau kemahalan bisa substitusi ke si Something yang encapsulated retinol itu, karena lumayan mirip kok hasilnya gitu. Cuma kalau punya budget lebih, bolehlah coba-coba yang Paula's Choice ini. Lanjut ke produk selanjutnya yang moisturizer. Apalagi kalau bukan ini tuh masih jadi favorit gue. Tidak di Instagram, tidak di YouTube, tidak di TikTok, semuanya gue udah kayak mempromosikan dia terus, padahal gue tidak di endorse, gue tidak dibayar. Cuma ini tuh terbaik, dan memang bukan cuma gue ya kan yang bilang tentang si moisturizer ini. Memang sudah banyak banget orang mengakui bahwa moisturizer ini bagus. Bahkan teman-teman gue yang gue racunin pun semua berkata bahwa ini bagus banget. Oke deh, jadi tadi tuh produk-produk skincare semuanya ya. Gue harap gue ngomong gak terlalu kecepetan, dan gue harap juga kalian tuh bisa mengerti apa yang gue sampein. Sekarang gue mau membahas satu produk hair care favorit gue selama bukan cuma bulan Mei sih sebenarnya, cuma karena ini bulan Mei jadi gue masukin dia di May's favorit gitu. Ini tuh dari L'Oreal yang Serioxyl Stemoxidine 5% Resveratrol Denser Hair. Inilah produk yang sangat membantu kebotakan gue. Dia bener-bener sesuai klaimnya membantu menumbuhkan 1000 lebih helaian rambut hanya dalam 6 minggu. Gue nggak tahu sih gue udah pakai berapa lama. Yang penting pokoknya ini kalau kalian punya masalah kebotakan bisa banget coba ini. Pakainya gue sih pakai setiap malam. Jadi gue pulang beraktivitas, gue mandi, gue keramas, sebelum tidur gue pakai dia. Dia super cepet nyerap ke dalam kepala juga, jadi kayak nggak takut kita tidur dalam keadaan rambut basah gitu, nggak. Nah yang penting konsisten aja pakai ini tuh bagus banget. Sekarang gue pindah ke body care di sini yang gue maksud adalah deodoran. Sekarang gue lagi cobain dari Perspirex yang original extra effective antiperspirant roll on. Ini kan viral banget ya di TikTok, dimana kayaknya pada viral gitu mengenai deodoran ini. Gue penasaran lah, pas waktu itu dia lagi ada booth di sebuah pameran dan gue beli. Memang harganya mahal, segini tuh hampir 300.000. Sekecil ini yang cuma berapa mili nih, 20 mili doang. Tapi memang dia mengklaim kalau lu pakai malam ini 4 hari ke depan lagi baru lu pakai gitu loh. Gue sih mencoba, gue mau praktekkan, dan memang keringat gue tuh masih kekontrol banget. Kalau gue di outdoor panas-panasan, terus kayak ya kalau bau badan gue belum terlalu membuktikan ya, karena memang pada dasarnya gue nggak punya bau badan. Cuma gitu deh. Pokoknya memang kalau untuk keringat ini bagus. Nah sekarang gue lanjut ke produk paling terakhir. Masih body care, atau mungkin bisa dibilang ya body care sih, karena ini parfum. Parfum yang akan gue bahas tuh dari Project 1945 yang Sunset in Sumba. Ini tuh juga udah sempat gue bahas di TikTok gue, dan gue juga keracun dari salah satu kayak parfum entusias gitu. Ini tuh udah mau habis, tinggal segini doang karena gue setiap hari pakai ini. Dan yang dari Project 1945 ini tuh EDP Eau de Parfum. Jadi memang dia tuh wanginya lebih tahan lama dan harganya masih make sense banget. Untuk EDP dia tuh nggak nyampe 300.000 kayak begini. Jadi gue suka banget. Karena ini udah habis, gue tuh lagi nunggu 2 varian lainnya, yang warna hijau sama yang warna putih. Gue lagi order, cuma belum nyampe aja. Terus ya nanti mungkin akan jadi favorit di bulan-bulan selanjutnya mungkin ya. Pokoknya ini juga kalau kalian suka yang rempah-rempah, kayu-kayuan tapi freshnya tetap ada. Nah ini tuh mau siang mau malam, menurut gue nih sweetnya dapat, woody-nya dapat, freshnya dapat, floralnya dapat, sweetnya dapat. Sweet gue udah bilang belum? Kalau udah maafkan. Ya udah kayak begitu. Ya udah, jadi itu deh produk-produk yang gue sukai di bulan Mei ini. Mungkin ada juga yang jadi favorit kalian di antara produk-produk yang udah gue bahas. By the way, semua link pembeliannya udah gue taruh di bawah. Mungkin kalau kalian mau check out bisa lewat link yang di bawah. Segitu dulu video dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.